Sabda Hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat pagi di hari Jumat ini. Apapun salib kehidupan yang telah kita pikul selama beberapa hari ini, percayalah bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hari ini Sabda Hidup menyapa hati kita yang diambil dari Injil Yohanes, bab 7 ayat 1-2, ayat 10, dilanjutkan ayat 25-30. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Para sahabat yang terkasih, hari Jumat, hari kita jalan salib. Hendaknya yang kita buat ini bukan hanya semata-mata ritual belaka, tetapi menghantar kita kepada sebuah refleksi bahwa jalan salib adalah jalan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dalam Injil, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, mengikut aku." Nah, yang dibuat atau yang dikatakan oleh Yesus bukan hanya kata-kata semata, karena Dia sendiri, Dia melalui jalan salib, Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan para sahabat. Awalnya dari Injil hari ini, bagaimana Dia setelah kembali dari Yudea, Dia masuk Yerusalem, dan orang berusaha untuk membunuh Dia, dan Dia tahu. Tetapi Dia tidak lari, Dia tidak takut. Dia gunakan kesempatan itu di Bait Allah, Dia mengajarkan sesuatu kepada mereka bahwa Dia diutus oleh Bapa di surga. Para sahabat yang terkasih, di hari Jumat ini 3 ilustrasi yang sangat sederhana. Yang pertama, tempat saya berdiri namanya daerah Saikung. Itu para misionaris dari Italia masuk di tempat ini sebelum tentu ke daerah Hong Kong dan beberapa tempat di Cina. Saya yakin dan percaya bahwa awal karya penginjilan juga tidak mudah loh. Apakah mereka lari? Enggak. Mereka terus melangkah. Begitu banyak kepela-kepela di sini. Dan itu menjadi sebuah jejak, khususnya bagi para pesiar, untuk merasakan bahwa Tuhan hadir melalui karya misi mereka. Yang kedua, ada sebuah cerita seorang perantau
Dia tinggal di rumah majikan. Begitu majikan lihat dia sementara membaca kitab suci, dia dilarang. Kemudian dia simpan kitab suci. Apakah dia berhenti di situ? Tidak. Dia ambil rosario dan dia berdoa. Kemudian majikan katakan, kenapa kamu berdoa? Nah, dalam situasi yang tidak nyaman, apakah dia berhenti? Sekali lagi tidak. Dia tetap berdoa. Bahkan dia berdoa untuk majikannya ini. Suatu saat, melihat kesaksian hidupnya ini, majikan ini memutuskan untuk masuk Katolik. Kesaksian yang sangat mendalam. Mari para sahabat yang terkasih, bagian yang ketiga, tadi pagi saya dengan seorang Romo, teman saya, Romo Nicholas, men-sharingkan bagaimana situasi kita saat ini dengan COVID-19, dengan virus yang sudah banyak makan korban. Ya, kita berdoa, kita jalan salib, lalu kita senantiasa dan terus-menerus mendoakan dunia ini. Dan Romo Nicholas dia berkata demikian. Dalam bahasa Kantonis, ngaike artinya krisis. Ngai, kalau disandingkan ngaihim, itu artinya berbahaya. Gewui, artinya kesempatan. Dalam kesempatan yang berbahaya ini, itu menjadi sebuah kesempatan untuk terus menyebarkan bahasa kasih Tuhan. Dan menurut saya ini sebuah refleksi yang sangat-sangat mendalam. Bahwa dalam situasi yang tidak mudah, mari kita melangkah untuk mewartakan, memberi harapan kepada dunia bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, bahkan setiap hari. Dan Tuhan sudah memberikan bagaimana akal budi untuk berpikir bijak dan juga melangkah secara bijak. Karena kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri dengan istilah lockdown, artinya semua tinggal di rumah. Tetapi juga kita mau menyelamatkan sesama dengan doa-doa kita, dengan langkah laku yang bijak, artinya dijauhkan dari keramaian, ya kita berusaha untuk pakai masker, atau banyak cara yang mau menghantar kita, mengajak kita bahwa situasi berbahaya. Dan tentunya kita tidak hanya berhenti di situ. Sebagai orang yang punya iman, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan dengan doa-doa kita, walaupun kita tidak bertemu secara fisik dengan sesama, tapi ini sebuah kesaksian, kesempatan bahwa doa itu mengubah segala-galanya. Tuhan sendiri dalam doa-doa kita memberi kekuatan, memberi ketenangan kepada sesama, kepada diri sendiri, dan kepada dunia. Mari teruslah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.